Pusat bantuan melalui media sosial Kemenaker, banyak pekerja-pekerja yang dia diminta menyerahkan ijazah ketika mau masuk kerja atau ketika tanda tangan perjanjian kerja. Hal seperti itu boleh nggak sih? Baik, sekarang kita ini dulu ya. Dalami dulu ijazah itu apa gitu. Nah, kadang-kadang ketika hubungan kerja telah berakhir, termasuk salah satunya karena mundurkan diri, ijazahnya masih ditahan. Iya, itu banyak yang mengadu itu. Ijazah masih ditahan dengan alasan yang berbeda lagi. Iya, Pak. Kalau misalnya dia udah terlanjur masuk kerja, udah tanda tangan perjanjian kerja dan dia setuju nih ijazahnya dijadikan sebagai jaminan untuk masuk kerja. Kemudian di tengah jalan dia kayak, kayaknya kamu ambil ijazahku deh, gitu boleh nggak? Boleh. Oh, boleh. Boleh. Boleh dalam artian tadi, kalau halo rekan Naker, selamat datang di Naker Nanya Kerjaan, sebuah program di mana Anda boleh nanya apapun terkait ketenaga kerjaan dan kami akan menghadirkan narasumber untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Karena saya tahu pasti Anda memiliki pertanyaan yang banyak sekali. Itu bisa dilihat di media sosial. Tentunya masih bersama saya Nama Mardiono dan di sini ada narasumber yang sangat wow banget, Bapak Arif Rahman. Halo, selamat pagi. pagi Mas Nawan. Apa kabar? Baik. Selalu luar biasa ya. Luar biasa. Pak Arif Rahman ini di Kementerian Ketenagakerjaan jabatannya apa ya Pak? Yang pertama mediator hubungan industrial, ahli muda, kemudian juga selaku subkoordinator pembinaan hubungan kerja. Oke, jadi dia seorang mediator dan juga seorang subkoordinator pembinaan hubungan kerja. Jadi memang panjang banget ya dan lengkap ya. Karena di sini kita sudah menghimpun banyak sekali Bapak pertanyaan-pertanyaan dari rekan Naker yang ada di rumah yang biasanya ini masuk melalui media sosial yang mengenai kegelisahan ya. Biasanya kan kegelisahannya kalau nggak punya duit. Tetapi biasanya beda karena kalau kita berbicara tentang kayak kontrak kerja, mau masuk dunia kerja kan segala sesuatunya harus pas gitu. Pak Arif Rahman, kalau misalnya Bapak bisa menjelaskan ke rekan Naker yang ada di rumah, kira-kira permasalahan umum yang sering dihadapi kaitannya dengan hubungan kerja itu apa, Pak? Ya umumnya ya kalau kita mencermati yang di lapangan, salah satunya adalah tentang pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. PKWT ya? Iya, ada yang beranggapan bahwa PKWT ini berlaku untuk pekerja yang dipekerjakan secara terus-menerus sampai seumur hidup. Nah, ini juga menjadi anggapan-anggapan yang sebenarnya keliru ya. Karena, itu rumor ya sebenarnya? Iya, rumor. Atau memang gitu ya? Implementasi yang salah terjadi di lapangan ya. Sementara regulasi yang kita miliki adalah mengatur bahwa PKWT itu dilaksanakan untuk pekerjaan yang sifatnya sementara. Dan ada jangka waktunya, karena harus dicantumkan juga jangka waktu tertentu di dalam PKWT tersebut. Itu ke PKWT. Ya, PKWT. Kemudian kadang kan ada PKWT, ada PKWTT. Ya. Perbedaannya apa itu? Kalau perbedaan ya secara poin-poin ya, saya sampaikan yang pertama bahwa tadi bahwa PKWT itu adalah pekerjaan yang memang bersifatnya sementara, dan tidak tetap. Sementara untuk PKWTT adalah pekerjaan yang digunakan untuk pekerjaan sifatnya tetap. Nah, terus yang tetap itu yang PKWTT ya? PKWTT. Iya. Ada istilah yang lebih simpel nggak sih Pak? PKWT. Umumnya ya masyarakat mengatakan bahwa yang tidak tetap adalah pekerja kontrak. Sementara kalau yang PKWTT adalah pekerja tetap. PKWTT pekerja tetap, PKWT pekerja kontrak. Itu ya rekan Naker, karena saya juga agak bingung ya kan, lidah saya itu kayak belibet gitu. Ya. Padahal sama-sama keduanya adalah perjanjian kerja, artinya kontrak ya. Iya, dua-duanya sama-sama perjanjian kerja dan sebenarnya kontrak. Cuman ya itu yang di masyarakat ya, istilah yang digunakan di masyarakat seperti itu. Oke, kemudian kalau misalnya rekan Naker ini kan mau masuk dunia kerja, mereka mau tanda tangan kontrak, kadang-kadang kan bingung apa yang harus dilakukan gitu. Kira-kira menurut Bapak apa aja syarat-syarat umum yang harus dipenuhi oleh calon karyawan saat mereka mau penandatanganan PKWT dan PKWTT? Oke, yang pertama yang harus dipastikan bahwa si pekerja ya, calon pekerja ini harus sepakat dalam arti ketika menandatangani perjanjian kerja adalah sepakat yang pertama syaratnya. Jadi, syarat subjektif ya. Jadi kalau udah tanda tangan itu udah sepakat gitu ya? Ya sepakat, artinya udah sah gitu ya? Sepakat itu tidak ada paksaan Pak. Tidak ada paksaan, kemudian tidak ada kehilafan, tidak ada penipuan di dalamnya gitu. Artinya benar-benar murni dari etikat baik kedua belah pihak. Dilakukan dalam kondisi sadar ya? Betul. Tanpa tekanan dari pihak manapun. Kayak mau nikah ya? Bisa begitu Mas, ya.
Oke, apa lagi? Yang kedua ya harus cakep secara hukum dalam arti look-nya. bukan cakep seperti Mas Tawan. Oh ya, kalau itu udah semua orang udah tahu ya. Maksudnya cakep untuk melakukan perbuatan hukum. Artinya dari sisi usia juga harus bukan pekerja anak ya. Artinya 18 tahun ke atas. Oke. Ya itu syarat subjektif. Yang kedua artinya si pekerja harus mencermati juga perjanjian kerjanya dari mulai pasal 1 sampai pasal terakhir. Harus dibaca ya? Harus dibaca. Jangan asal tanda tangan kemudian nanti ada potensi perselisihan. Nah, karena mungkin kadang-kadang pekerja ini kan sudah senang dia diterima kerja, jadi ya udahlah tanda tangan aja. Padahal itu ada konsekuensinya ya. Betul. Ya kan? Ada konsekuensi. Kalau perjanjian kerja itu biasanya tebal atau tipis sih Pak? Apa tergantung perusahaannya? Ya tergantung. Tapi secara regulasi sih kita ada beberapa ketentuan ya. Artinya ada muatan minimal. Muatan minimal yang harus dipenuhi di dalam perjanjian kerja yang pasti nama dan identitas dari si pekerjanya, kemudian nama dan identitas dari si perusahaan, jabatan apa yang dibebankan kepada si pekerja atau ditanggungjawabkan, kemudian tempat pekerjaannya, kemudian syarat-syarat kerja apa yang harus dilakukan si pekerja, kemudian tanggung jawab apa, kemudian mulai kapan perjanjian kerja itu berlaku dan sampai kapan. Nah, itu sangat penting harus ada. Kemudian tempat dan tanggal PKWT atau perjanjian kerja itu dibuat dan terakhir tanda tangan para pihak. Jadi kayak di dalamnya juga ada hak kewajiban gitu diatur di situ. Ya. Hak dan kewajiban. Oke. Karena kadang-kadang mungkin bekerja dia tidak membaca, begitu sudah bekerja menjalani kok dia banyak mengeluh. Ternyata di perjanjian kerjanya ternyata itu diatur dan dia sudah terlanjur tanda tangan. Kalau kayak gitu berarti salah yang tanda tangan ya, karena nggak membaca gitu ya. Ya, satu bisa itu merupakan kesalahan dari si calon pekerja, tapi juga sebenarnya tanggung jawab pengusaha juga harus menginformasikan ya. Iya, paling tidak memberikan kesempatan untuk si pekerja membaca, mencermati. Jika ada kira-kira pasal atau klausul yang perlu dinegosiasikan, ya silahkan. Nah, itu. Oke, mungkin rekan-rekan ini saran aja ya, kalau misalnya mau tanda tangan perjanjian kerja, jangan karena udah euforia senang banget nih udah cerita ke tetangga besok udah kerja nih guys kan, bentar lagi mau tanda tangan kontrak, jadi yaudah tanda tangan aja. Ternyata di dalamnya itu banyak hal-hal yang nanti bisa merugikan diri Anda gitu. Jadi jangan terlena ya, cukup Ikke Nurjanah saja yang terlena, Anda jangan. Oke. Oke, lanjut. Sekarang gini, mengenai sistem outsourcing, kira-kira seperti apa bentuk dan ketentuan dalam perjanjian kerjanya kalau outsourcing? Baik, nah ini penting ya. Ini salah satu pertanyaan yang penting, artinya bahwa apakah sama perjanjian kerja waktu tertentu di konteksnya adalah outsourcing ya. Dan memang ternyata di regulasi kita ada ketentuan khusus terkait pekerja yang bekerja berdasar PKWT di dalam perusahaan outsourcing. Oh, jadi itu beda? Ada secara umum sama, tapi ada perbedaan kekhususan. Karena gini, ada praktek bahwa outsourcing itu kan ada sewaktu-waktu kemudian berganti perusahaan Al-Hidayah. Oh, kalau outsourcing? Ya. Nah itu, nah ketika pekerjaannya masih terikat dengan kontrak dan kemudian objek pekerjaan di perusahaan itu tetap ada, maka dia tidak boleh diputus. Walaupun harus beralih kepada perusahaan Al-Hidayah berikutnya. Nah itu salah satu ketentuan khusus dari konteksnya adalah outsourcing ya untuk PKWT. Artinya di dalam PKWT-nya harus mensyaratkan jaminan pengalihan perlindungan pekerja. Oh, jadi ketika Al-Hidayah perlindungan pekerjaan juga ikut ke perusahaan yang baru? Ikut perusahaan baru. Oh, jangan mau tenaga kerjanya aja, tetap perusahaan lama yang ini ya? Betul. Ya, itu salah satu bentuk perlindungan bagi pekerja Al-Hidayah ya, khususnya dalam konteks outsourcing tadi. Itu yang hal yang paling kurang lebih harus digarisbawahi gitu ya Pak ya? Betul sekali. Kemudian gini Pak, kadang-kadang, bukan kadang sih, ini banyak sih yang mengadu melalui pusat bantuan, melalui media sosial Kemenaker, banyak pekerja-pekerja yang dia diminta menyerahkan ijazah ketika mau masuk kerja atau ketika tanda tangan perjanjian kerja. Hal seperti itu boleh nggak sih? Baik, sekarang kita ini dulu ya, dalam itu dulu ijazah itu apa gitu. Yang pertama adalah kalau ijazah kita bisa melihat di Permendikbud ya, ada definisi tentang ijazah, yaitu dokumen yang diberikan kepada lulusan pendidikan. Siap. Akademik atau pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi individu tersebut ya. Nah itu ada artinya bahwa ini sebuah dokumen yang melekat kepada si
pemilik dari ijazah itu. Nah, itu yang pertama harus dipahami. Lalu kemudian, apakah kemudian hukum tenaga kerjaan kita mengatur mengenai larangan penahanan ijazah? Nah, sebenarnya kalau dilihat dari regulasi kita ya, terutama regulasi yang tingkat nasional, sebenarnya tidak ada spesifik mengatur itu. Tidak ada yang spesifik mengatur larangan mengenai penahanan ijazah. Berarti itu tergantung kesepakatannya. Ya, maka jalan keluarnya adalah harus sepakat dua-duanya. Berarti kalau berbicara mengenai sepakat, boleh tidak sepakat dong? Boleh tidak sepakat. Nah, kita ada beberapa ini ya, tadi sepakat dalam arti sepakat yang tadi tidak ada pemaksaan. Bukan berdasarkan perintah sepihak dan juga tidak ada manipulasi ataupun penipuan di dalamnya. Artinya benar-benar murni itikat baik kedua belah pihak. Oke. Oh Pak gini, ngomongin tidak ada pemaksaan gitu ya. Kira-kira kadang-kadang pemaksaan yang mungkin diterima oleh pencari kerja itu dalam bentuk seperti apa sih? Karena kadang-kadang karena kan kita juga sekarang banyak di media sosial ya, walaupun ini bukan tentang ketenaga kerjaan yang katanya pemaksaan ya, tetapi itu kan suka sama suka ya katanya. Ya kan? Misalnya apa Pak kalau pemaksaan, apakah nanti diancam tidak diterima kayak gitu? Ya, salah satunya itu. Salah satunya itu, dan ini menjadi hal yang memberatkan dan merugikan ya kepada calon pekerja. Artinya syarat yang digunakan oleh perusahaan itu tidak ada kaitannya secara langsung mengenai jabatan dia kan. Kan tidak ada pengaruhnya kan. Jadi kayak dia ditempatkan pada posisi ya, dia lu mau nggak mau harus tanda tangan kalau mau kerja di sini gitu ya. Nah, ini jadi salah satu perhatian ya buat perusahaan juga. Walaupun ada ketentuan bahwa kita lihat di daerah, ada ketentuan di daerah, beberapa peraturan daerah yang sudah menentukan larangan, Mas. Oh jadi memang sudah dia mengatur gitu ya? Ya, secara nasional memang belum. Tapi waktu itu pernah di Dirjen PHI ya, terutama pada tahun 2015 Dirjen PHI mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada seluruh kepala dinas. Kepala dinas. Kepala dinas tenaga kerja di seluruh daerah yang intinya menekankan agar salah satunya ya poinnya agar menekankan si pengusaha itu mengembalikan ijazah jika memang hubungan kerja telah berakhir. Itu satu. Yang kedua juga harus memperhatikan atau melakukan pembinaan-pembinaan terkait dengan praktek-praktek penahanan ijazah. Nah, itu 2015. Nah, setelah 2015 kemudian barulah keluar tuh beberapa peraturan daerah. Salah satunya di Jawa Timur ya, ada Perda nomor 8 tahun 2016 tentang penyelenggaraan tenaga kerjaan di pasal 2 spesifik mengatakan pengusaha dilarang menahan. Itu di Jawa Timur ya? Langsung atau menyimpan dokumen asli yang sifatnya melekat pada pekerja sebagai jaminan. Tidak hanya ijazah, KTP, kartu keluarga. Ternyata kadang-kadang ada yang minta jaminan kayak kartu keluarga? Ada. Ya, kalaupun nggak ada, ya ini sebagai antisipasi pencegahan ya. Artinya dokumen-dokumen yang asli, nah itu dilarang di daerah Jawa Timur ya. Kemudian di Jawa Tengah juga ada surat edaran Gubernur Jawa Tengah nomor 560 tahun 2016 juga mengatur hal yang sama. Ijazah itu bahkan dibatasi. Penahanannya maksimal 2 tahun. Istilah kata selesai nggak selesai hubungan kerjanya dikembalikan 2 tahun. Atau sebelum 2 tahun hubungan kerja berakhir ya otomatis dikembalikan. Kemudian ada satu lagi nih, Perda di Balikpapan nomor 1 tahun 2018 juga mengatur hal yang sama. Artinya memang ketika pengusaha ingin menerapkan praktek penahanan ijazah, harus lihat dulu di daerah itu sudah ada larangan belum? Ada peraturannya enggak gitu ya? Walaupun sepakat, tapi kalau sudah ada larangan, nah itu tidak bisa dilakukan. Berarti kalaupun sepakat, ketika sudah ada peraturan daerah yang melarang, bisa digunakan sebagai argumen. Betul. Bisa. Berarti harus pintar juga ya, gitu. Aduh, kebanyakan kalau aku yang tanda tangan kan semuanya tanda tangan. Ternyata permasalahan itu kali yang nggak punya itu. Nah itu jadi masalah, Mas Nawan, salah satunya. Kemudian gini, kalau misalnya dia tidak mau, kemudian dipaksa gitu, bagaimana cara menolaknya? Yang pertama ya, artinya ketika dipaksa ya, dalam tanda kutip ya, dipaksa untuk menyerahkan ijazah, padahal mungkin si pekerja ini merasa keberatan. Iya, betul. Merasa keberatan. Nah, maka langkah yang pertama, si pekerja bisa menanyakan kepada pengusaha, apa sih maksud dan tujuan dari penahanan ijazah? Itu dulu satu. Artinya ada nggak relevansi antara penahanan ijazah dengan pekerjaan yang akan dia lakukan kan gitu.
Rata-rata kan ijazah itu ditahan untuk apa? Jaminan agar dia tidak kabur ya? pindah. Oh, tidak pindah-pindah. Atau ketika dia melakukan suatu pelanggaran, kemudian ada ijazah yang ditahan sebagai jaminan. Nah, kan gitu. Jadi kayak sebagai alat untuk mengontrol ya? Ya, sebagai alat untuk mengontrol. Nah, padahal salah satu hak si pekerja, itu hak dasar si pekerja adalah satu mengundurkan diri. Entar dulu. Berarti mengundurkan diri dari pekerjaan itu termasuk hak? Hak dasar, Mas. Hak dasar. Oh, jadi kalau sewaktu-waktu saya bekerja, kemudian saya nggak cocok, saya boleh dong ngundurin diri? Boleh mengundurkan diri. Nah, kadang-kadang ketika hubungan kerja telah berakhir, termasuk salah satunya karena mengundurkan diri, ijazahnya masih ditahan. Iya, itu banyak yang mengadu. Itu. Ijazah masih ditahan dengan alasan yang berbeda lagi. Misalkan, pekerja itu punya hutang yang belum dibayar, kamu harus bayar dulu, baru saya kasih misalkan ijazahnya. Itu kan jadi hal yang memberatkan juga dan merugikan. Ngeri juga ya. Ya. Kemudian gini, kalau ijazah itu laku di bank nggak sih? Enggak ya? Ijazah laku di bank? Ijazah enggak kan ya? Enggak juga laku di bank juga ya? Oh, yang laku di bank SK ya? Oh iya bener. Aduh. Apa yang udah dilakuin ya, Pak? Kemudian gini Pak, kalau misalnya dia udah terlanjur masuk kerja, udah tanda tangan perjanjian kerja, dan dia setuju nih ijazahnya dijadikan sebagai jaminan untuk masuk kerja. Kemudian di tengah jalan dia kayak, kayaknya kamu ambil ijazahku deh, gitu boleh nggak? Boleh. Boleh. Boleh dalam artian tadi, kalau kondisinya adalah memang sebelumnya belum ada kesepakatan tertulis. Ya kan? Tapi kalau sudah ada kesepakatan berarti dia udah setuju. Ya, kalau dia, ya? yang namanya sudah sepakat berarti kan itu menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuat kan, dan mereka harus patuh terhadap apa yang mereka sepakati sendiri kan gitu. Iya benar juga ya. Karena kan yang dipegang kan omongan ya. Kalau nggak bisa dipegang nggak bisa dipercaya. Menyakiti. Nah itu. Jadi itu yang pertama. Jadi coba lihat dulu apakah bisa meminta kalau misalkan kondisinya tadi belum ada kesepakatan. Dan kalaupun memang tidak ada kesepakatan, maka si pekerja berhak untuk meminta kembali si ijazah tersebut. Oh, berarti disimpulkan bahwa kalau memang sudah ada kesepakatan, ya mau nggak mau, ya nggak bisa diambil. Orang udah sepakat ya. Salah siapa dulu sepakat gitu ya? Kenapa dulu nggak berargumen gitu? Jadi pastikan sebelum tanda tangan itu tahu konsekuensinya ya. Kemudian gini, kalau misalnya perusahaan tidak mau mengembalikan sementara tidak ada kesepakatan, apa yang dilakukan oleh pekerja? Oke, kalau kondisinya sudah sepakat, tapi misalkan ternyata kemudian muncullah baru peraturan daerah yang melarang tadi. Oh ya, tiba-tiba muncul di tengah jalan. Itu bisa menjadi argumen kan bagi si pekerja untuk meminta kembali. Ayo orang ketiga yang meminta kembali, jasanya dikembalikan kan gitu. Ya atau tadilah artinya ijazah itu tetap melekat ya, artinya punya hak. Nah ini bahkan ya Mas Nawan ya, bahkan hak yang melekat tadi kemudian dikaitkan dengan hak asasi manusia. Karena penahanan ijazah ini pernah ada beberapa kasus dilaporkannya ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Oh, ke sana malah melaporkannya. Dan pihak Kumham menindaklanjuti itu. Tindak lanjutnya apa? Ya. Ke persidangan gitu? Karena menurut Kumham itu ada kaitannya dengan hak untuk pekerja untuk mengembangkan dirinya. Mengembangkan diri dalam arti gini, ketika ijazah itu ditahan dan dia ingin melanjutkan pekerjaan di tempat lain dengan kondisi yang lebih bagus, nah itu kan tertahan. Iya, jadi nggak bisa dia pengembangan diri agar tertahan dengan adanya penahanan ijazah. Dan itu adalah hak asasi manusia. Betul. Oke. Oh, jadi buat rekan-rekan yang mungkin ada masalah-masalah, kok ijazah saya ditahan gitu, kemudian Anda pingin berpindah tempat kerja, coba mungkin lebih konsultasi dulu kali ya ke Kementerian Hukum dan HAM ya, langkah apa yang harus diambil gitu. Siapa tahu nanti Kementerian Hukum dan HAM bisa memberikan pendampingan dan memberikan solusi gitu. Kemudian kalau itu kan Kementerian Hukum dan HAM. Kalau dari Kemenaker Pak, ada nggak praktik upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Kemenaker untuk mencegah praktik-praktik seperti itu? Ya, salah satu tadi ya, dengan terbitnya peraturan daerah di berbagai tempat kan sebenarnya seperti Jawa Timur, Jawa atas Tengah. dasar tadi surat edaran yang disampaikan oleh kementerian. Jadi kan? Kementerian juga concern sebenarnya. Sebenarnya itu sudah dilakukan, walaupun memang secara regulasi belum secara tegas ya mengatur larangan tersebut.
Tapi dengan surat edaran itu kemudian kan baru kemudian terbit nih peraturan-peraturan daerah yang spesifik melarang dan bahkan memberikan sanksi yang tegas. Oh, ada sanksinya? Ada sanksi kurungan dan sanksi denda kalau nggak salah ya 50 juta di peraturan daerah tersebut. Yang dikurungin siapa, Pak? HRD-nya? Pengusahanya yang bertanggung jawab di perusahaan itu. Yang tanda tangan di situ? Nggak, yang bertanggung jawab. Penanggung jawab perusahaan. Kalau HRD itu kan hanya kepanjangan tangan kan. Tapi yang bertanggung jawab di perusahaan itu adalah pengusaha, pemilik. Termasuk direktur utama atau CEO-nya. Oke, jadi ada bisa masuk ke penjara atau denda gitu ya? Atau denda. Oh, ternyata Itu berat ada juga di ya? dalam peraturan daerah itu. Oh. Ya. Oke, baik. Jadi di sini kan tadi beberapa Pak Arief Rahman sudah menyebutkan ini beberapa saja ya, ada Jawa Tengah, Jawa Timur, dan kami di sini juga mengharapkan supaya daerah-daerah lain di Indonesia membuat peraturan daerah seperti itu, karena bagaimanapun juga kan pekerja itu kan aset ya Pak, aset bangsa, aset daerah yang dia memang harus dilindungi dan dia semoga diharapkan bisa bekerja dengan nyaman, aman karena pemerintah selalu hadir untuk mereka. Kemudian Pak Arief Rahman, jika ada perusahaan yang menonton podcast kita ini, kemudian mereka ternyata di perusahaan kami itu ada penahanan ijazah. Kira-kira ada nggak pesan dari Bapak untuk perusahaan itu? Ya, yang pertama ketika perusahaan ingin menerapkan tadi ya praktek penahanan ijazah, yang pertama harus diawali dengan kesepakatan. Kesepakatan yang memang kesepakatan murni, bukan kesepakatan yang sepihak tadi. Siap. Yang kedua harus melihat juga apakah di daerah tersebut sudah ada peraturan-peraturan daerah yang melarang kaitannya dengan penahanan ijazah. Karena ketika itu tetap dilakukan sementara ada larangan, maka ada bisa diindikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Oh iya, benar juga ya. Perbuatan melawan hukum yang perbuatan itu kemudian menyebabkan kerugian bagi si pekerja itu. Oke. Nah kemudian ketika memang sudah ada keinginan untuk bersepakat, maka saran kami adalah paling tidak di dalam kesepakatan itu dimunculkan tentang maksud dan tujuan penahanan ijazah. Itu satu. Oh, biar jelas ya. Biar jelas. Oke. Yang kedua harus mencantumkan jaminan kepastian kapan pengembalian ijazah itu dilakukan. Oh, oke. Misalnya ketika berakhir hubungan kerja ya harus kembalikan. Harus selesai. Nah, karena banyak kasus ketika sudah selesai tidak Masih dikembalikan. ditahan. Iya. Buat apa ya kira-kira gitu? Mau difotokopi gitu buat bungkus goreng atau itu kan banyak ya. Nah, itu jadi masalah kan. Soal ujian, Wan. Gorengan. Nah, kemudian yang paling penting juga adalah di dalam klausul kesepakatan itu harus ada jaminan bentuk tanggung jawab si perusahaan apa. Ketika ijazahnya hilang, rusak, iya benar juga atau ya. disalahgunakan. Nah, ini kan juga penting gitu. Oh, iya, jadi benar juga jangan ya. hanya sebatas serah terima ijazah selesai. Oh, misalnya ijazahnya diambil, amit-amit kebakaran gitu ya. Itu kan harus tanggung jawab ya. Tanggung jawab. Apakah harus mengganti atau gimana mengganti ke dinas pendidikan atau gimana kalau ijazah itu ya? Itu kan agak butuh proses Butuh proses lebih lanjut. tertentu gitu ya. Nah, itu sangat merugikan kalau itu terjadi gitu. Ya itu. Nah, sebenarnya juga secara pengusaha juga sebenarnya alternatifnya banyak ya. Jangan dikit nahan ijazah. Itu bukan cara satu-satunya ya. Bukan cara satu-satunya. Artinya ketika memang khawatir pekerja itu misalkan melakukan pelanggaran, melakukan perbuatan yang kemudian menyebabkan kerugian bagi si perusahaan atau pindah ke tempat pekerjaan lain. Nah, sebenarnya kan itu bisa menegaskan di dalam peraturan perusahaannya. Ada sanksi-sanksi yang mungkin dikategorikan sebagai pelanggaran berat kalau misalkan dia bekerja di tempat lain. Karena kita lihat banyak sekali ya di peraturan perusahaan mengatur salah satunya adalah dikenakan sanksi pelanggaran berat kalau dia bekerja di tempat lain. Dan sanksinya langsung PHK. Oh, maksudnya kalau dia bekerja tapi tidak mengikuti perjanjian kerja yang sudah ditandatangani, kemudian dia kayak tiba-tiba keluar di tengah jalan gitu ya? Atau bukan keluar di tengah jalan. Tanpa sepengetahuan si perusahaan dia bekerja di tempat lain. Oh, di dua tempat gitu? Di dua tempat. Itu banyak terjadi. Ya. Mungkin dia kayak memenuhi dua dapur kan. Nah itu perusahaan umumnya mengatur itu mengkategorikan sebagai pelanggaran berat. Pengkhianat ya. Kesel juga gue dengarnya. Emang bisa kerja di dua perusahaan? Ada kasus-kasus kayak gitu? Ada kasus-kasus itu. Nah itu artinya perusahaan bisa memitigasinya di dalam peraturan perusahaan itu. Oh, dan itu ada konsekuensi hukumnya? Ya, ada konsekuensi lah. Ada sanksi yang bisa diterapkan oleh perusahaan. Jadi tidak perlu menahan ijazah sebenarnya. Karena sekali lagi ya tidak ada relevansinya kan. Iya, buat apa ijazah itu ditahan atau tidak, relevansinya dengan pekerjaan si pekerja itu apa? Gitu.
Iya benar juga ya. Nggak ada juga relevansinya tentang tanggung jawab si pekerja dalam melakukan pekerjaan kan gitu. Iya benar-benar. Malah kalau ijazahnya ditahan ntar jadi kepikiran ya, jadi kerjanya nggak fokus lagi. Ngarang-ngarang aja sih aku. Iya. Begitu. Iya. Oke. Baik, Bapak ada yang mau disampaikan lagi? Saya rasa cukup ya. Sudah Tadi cukup. Sudah saya sampaikan. Oke. Baik, terima kasih rekan Naker sudah mengikuti Naker nanya kerjaan sampai selesai. Enggak cantik itu, enggak cantik. Itu enggak bagus. Cantik dong. Itu enggak bagus, itu enggak bagus. Baik, rekan Naker, terima kasih sudah mengikuti ngobrol-ngobrol Naker nanya kerjaan sampai selesai, dan jangan lupa untuk follow semua media sosial Kementerian Ketenagakerjaan yang kami taruh di bawah ini untuk informasi terupdate mengenai dunia ketenagakerjaan, dan jangan lupa untuk pertanyaan-pertanyaan terkait isu yang kami bahas silakan tulis di kolom komentar channel YouTube Kementerian Ketenagakerjaan. Akhirnya saya Nawas Mardiono dan rekan saya Bapak Arif pamit undur diri dan sampai jumpa di Naker selanjutnya. Bye.